Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas sesi 2 di Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Perkenalkan, nama saya Imanul Halimah dari kelas manajemen 21C dengan nomor NIM 202100800099. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Ada 6 poin. Yang pertama, definisi akuntansi manajemen. Yang kedua, sudut pandang akuntansi manajemen. Yang ketiga, penggolongan informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, tujuan informasi umum akuntansi manajemen. Yang kelima, model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Yang keenam, proses manajemen. Yang pertama, ada definisi akuntansi manajemen. Menurut para ahli, Ronald M. Copeland and Paul E. Daser, manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Kemudian, menurut Hansen and Mowen, adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Yang kedua, ada sudut pandang terhadap akuntansi manajemen terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai suatu tipe akuntansi dan sebagai suatu tipe informasi. Sebagai suatu tipe akuntansi manajemen merupakan sebuah sistem pengolahan informasi keuangan yang menggunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Kemudian, sebagai suatu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Ada tipe akuntansi. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang lain informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen, puncak, dan pihak luar. Contohnya neraca, laba atau rugi, perubahan modal, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian, akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan minjemnya para manajer dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Contohnya, laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan. Yang ketiga, penggolongan informasi akuntansi manajemen. Ada biaya informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan jenis biaya yang terkait dengan aktivitas bisnis. Contohnya biaya produksi, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan sebagainya. Ada produk. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini membantu manajemen memantau kinerja produk atau layanan tertentu dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian, wilayah. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis yang terkait dengan aktivitas bisnis. Contohnya, perusahaan dapat memonitor penjualan atau biaya di setiap kota atau negara di mana mereka beroperasi. Kemudian, proyek. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan proyek tertentu yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Hal ini membantu manajemen mengelola proyek secara lebih efektif dan memantau kemajuan proyek. Fungsi. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi bisnis yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Contohnya, fungsi keuangan, produksi, pemasaran, dan sebagainya. Yang terakhir ada waktu. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan periode waktu tertentu. Contohnya perusahaan dapat memantau kinerja bulanan,
kuartalan, atau tahunan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang keempat, tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Akurasi perhitungan biaya produk atau jasa. 2. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensi. 3. Menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan, pengambilan keputusan strategis. 5. Model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Input komponen ini melibatkan pengumpulan dan penginputan data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan ke dalam sistem. Ini dapat mencakup data dari jurnal akuntansi, faktur, kwitansi, laporan bank, dan dokumen keuangan lainnya. Pemrosesan. Setelah data keuangan dimasukkan, sistem pemrosesannya menggunakan berbagai aturan akuntansi, prosedur, dan algoritme untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini dapat melibatkan pencatatan transaksi, menyiapkan laporan keuangan, penganggaran, peramalan, dan analisis keuangan lainnya. Keluaran. Sistem menghasilkan keluaran yang berguna berdasarkan pemrosesan data keuangan. Keluaran ini dapat berupa laporan keuangan, laporan anggaran, laporan arus kas, neraca, dan informasi keuangan lainnya. Penyimpanan. Sistem penyimpanan data input dan data keuangan yang diproses dalam database yang aman dan andal. Ini memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan mengambil data sesuai kebutuhan. Umpan balik. Sistem juga dapat memberikan umpan balik kepada pengguna berdasarkan interaksi mereka dengan sistem. Ini dapat mencakup peringatan untuk perbedaan keuangan, peringatan untuk kelebihan anggaran, dan pemberitahuan tentang kesalahan atau masalah akuntansi. Secara keseluruhan, model operasional sistem informasi manajemen akuntansi dirancang untuk membantu organisasi mengelola aktivitas keuangan mereka secara lebih efisien dan efektif. Dengan memberikan informasi keuangan yang tepat, waktu, dan akurat, sistem ini dapat membantu organisasi membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. 6. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan pengendalian dan membuat keputusan. Sekian pemaparan materi untuk sesi 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.